Shalom teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali di channel ini. Di video kali ini saya ingin mengajak Anda sama-sama kita pergi menziarahi di Gereja Holy Sepeka atau Gereja Makam Kudus Tuhan Yesus yang berada di kota tua Yerusalem ini. Kepada teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya lakukan ini dulu. Subscribe, like, komen, dan share-kan kepada teman-teman yang lain supaya melalui video ini biar kita sama-sama diberkati. Gereja Holy Sepeka adalah tapak yang paling suci bagi berjuta-juta penganut Kristen. Ini adalah tempat penyaliban, pengkebumian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mengunjunginya adalah kemuncak perjalanan bagi ramai pelancong yang melawat Holy Land dan Yerusalem. Gereja Holy Sepeka adalah gereja yang dibina atas tapak tradisional penyaliban dan pengkebumian Yesus menurut Alkitab Yohanes 19 ayat 41 hingga 42. Makamnya dekat dengan tempat penyaliban, dan oleh karena itu gereja telah dirancangkan untuk melampirkan tapak kedua-dua salib dan tempat itu. 6 ahli dominasi Kristen, Ortodoks Yunani, Katolik, Armenia, Koptik, Ortodoks Syria, dan Ethiopia yang tinggal dan menjaga berdoa di gereja Makam Kudus ini. Selama berabad-abad sehingga hari ini, Gereja Holy Sepeka telah menjadi destinasi ziarah bagi semua penganut Kristen dan penganut semua agama yang rindu untuk berdoa di dalam Kristus. Bahwa Golgota ini sekarang sudah tutup karena mereka hanya membersihkan karena ada procession. Kita melihat makam Yesus dan batu di mana Yesus dibaringkan, dan ini gereja Bapak Ibu sekarang salah satu gereja tertua di dunia, tapi gereja ini juga dijaga oleh 6 Kristen denominasi. Sebagian besar itu Ordo Yunani Ortodok, baru ada Fransiskan Katolik, baru sesudah itu ada Ordo Koptik dari Mesir, ya, dan ada Syrian Ortodok, dan sesudah itu ada juga Armenia Ortodok, yang terakhir Ethiopia Ortodok, ya. Jadi itulah Bapak Ibu tentang gereja ini. Ini ya dari Pakistan, ya, walaupun yang Muslim tapi datang ke sini juga ada di sana Muslim dari Turki. Kalau datang mereka datang di sini. Sama, ya, aku mau tunjuk ya Bapak Ibu. Ya. Golgota ada di atas kita, ya, di bawah kita berada di bawah Golgota. Dan chapel ini namanya The Chapel of Adam. Kenapa namanya Chapel of Adam? Ya, Adam. Kenapa Adam? Nah, Adam dan Hawa, ya, dan bersama. Nah, Bapak Ibu menurut tradisi, ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, ya, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita semua, termasuk dosa siapa? Adam dan Hawa. Jadi Adam, ya, pada waktu itu menurut tradisi bahwa dia dimakamkan di mana? Di bawah Golgota. Ya, dan waktu itu coba lihat. Tapi ini Bapak Ibu bukti yang asli ini, kita bisa melihat bahwa ini, coba lihat, ini di sana itu batu-batu asli yang dari apa? Dari Golgota. Dan kita bisa melihat setelah Yesus, ya, wafat Yesus di atas kayu salib, apa yang terjadi? Gempa bumi. Dan apa yang terjadi? Gempa bumi. Coba lihat Bapak Ibu, ini gempa bumi. Coba lihat. Itulah. Jadi, ya Bapak Ibu, di sini juga katanya bahwa di bawah Golgota Adam dimakamkan,
dan itu ada satu darah dari Yesus itu turun, ya Bapak Ibu penetrate, ya masuk ya sini sampai ya tengkoraknya, ya Adam, dan dia juga menebus dosa-dosanya. Ya, jadi itulah Bapak Ibu, makanya tempat ini namanya kapel ya Adam, ya di sini. Jadi itulah bagian yang asli dari apa kita bisa melihat batu-batu ya Golgota. Ya, mari kita melihat ya batunya di sini karena tidak ada orang. Ambil foto dulu, baru kita melihat batunya di sini, di mana Yesus dibaringkan. Perhatikan yang di 13 di dalam salib. Chapel of Eden. Teman-teman, ini adalah Chapel of Eden, gerejanya Adam. And take a photo from here. Take it out. Jadi ada ya Bapak Ibu the main meal, dinner pasta ya Bapak Ibu. Jadi Yesus dituliskan langsung dibaringkan yang itu di sini. Coba lihat, ini batunya. Batu ini Bapak Ibu, di mana mereka menaruh jasad Yesus dibaringkan, dikafani. Ya Bapak Ibu, dikasih minyak. Sampai sekarang Gereja Yunani Ortodok Katolik setiap minggu mereka membersihkan batu ini pakai apa? Minyak narwastu. Seperti minyak narwastu ketika Maria Magdalena mencuci kaki Yesus. Jadi kalau kita bisa yakin sentuh ya Bapak Ibu, baunya itu enak sekali. Bisa coba. Ya, waktu Maria Magdalena ketika dia mencuci Yesus. Sorry Father. Ya, namanya Edokila. Edokila itu dibangun oleh Ratu Helena di atas goa. Di atas goa di mana Yesus dimakamkan. Ya, jadi inilah Bapak Ibu, bangunan namanya Edokila. Ada apa di dalamnya? Ada makam, ada satu bagus ya, stone di mana Yesus ditaruh jasadnya Yesus Bapak Ibu, di mana Yesus dimakamkan. Ya, jadi makam Yesus ada tiga. Tempat ini di mana kita berdiri namanya ya termasuk makam Yesus dan gereja ini semua yang didirikan oleh Yunani Ortodok. Tempat ini namanya Katolikum. Katolikum dalam bahasa Yunani artinya dalam bahasa itu pusat dunia. Bapak Ibu, pusat dunia itu Yerusalem. Ini dengarkan dengan baik. Pusat dunia itu mana? Kota Yerusalem. Tapi di mana pusatnya kota Yerusalem? Di sini. Di mana Yesus dimakamkan, ya, disalibkan, dimakamkan, baru bangkit dari antara orang mati. Dan coba lihat di atas ini bagus sekali. Kubahnya yang tadi kita lihat tadi apa Bukit Zaitun. Kubah gereja Makam Kudus yang ini namanya Rotunda. Itu selalu ya ada apa terang yang apa masuk dari kaca ini. Jadi sekali lagi itu makamnya ya Tuhan Yesus, dan tempat ini namanya apa? Katolikum, pusat dunia. Pusat dunia itu Yerusalem. Pusat Yerusalem itu di sini. Jadi berarti kita sekarang hari ini di pusatnya pusat dunia. Haleluya. And the center of the center of the ya. Jadi itulah bagaimana anak Tuhan Yesus Selamat kita Yesus Kristus ya disalibkan dan dimakamkan dan ya
bangkit dari antara orang mati, dan juga terangkat ke surga dari bukit Zaitun. Jadi itulah Rotunda dan juga Katolikos. Sekarang sampai sekarang bagian ini apa? Minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, tempat ini apa? Terbuka, tempat ini dari Abbas Kirfat, tetapi mereka merenovasi. Ada banyak proyek ya di sini, banyak proyek yang mereka merenovasi lantai gereja ini, termasuknya itu semua. Merenovasi daerah ini juga banyak. Kembali kita melihat tempat di mana mau yang di bawah yang tempat yang ini. Ini suster dari Indonesia juga. Oh. Ini dari Indonesia. Oh, luar biasa. Sekarang ada banyak rombongan datang dari Malaysia. Aku orang sini, tapi aku jadi ya baik Bapak Ibu, mari kita coba. Ya, oke. Here, hold How's that. it going? Very good. Good. Are you doing okay? Teman, sekarang kami menaik ke Golgota, teman. Lihat ya, tempatnya habis foto-foto. Haleluya. Itu Belakang pada tuh. Ini di sini. amin. Jangan takut. Dia bilang, Tuh, pakai tongkat begini. Di mana ya zaman dulu ya 2000 tahun yang lalu di mana kayu salibnya berdiri itu persis di sana di mana ada altar kayu salibnya Yesus berdiri ya, dan di mana Yesus disalibkan di sana ada kaca sekarang, dan ada dalamnya kaca itu ada apa, ada batu asli dari Golgota. Ambil foto baru kita turun dari sebelah masuk di tak boleh pergi sana. Tidak habis di ruang ada May espacio nih. Haleluya.
Ya, sampai ketemu. Ya. Kalau kita berjumpa dengan teman-teman, kita bersyukur berapa kali? 3 kali. Untuk 3 cheeks, kenapa 3 kali? Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya, apa lagi? Kalau kita mau berdoa, sekali lagi, tanda salib itu tanda salib yang kita tahu. Tapi orang di zaman dulu, ya, 2000 tahun yang lalu, zaman Yesus dulu Kristen dan sampai sekarang kami orang di sini berasal dari sini. Kami kalau kita Kayu mau salib Yesus. pakai Ini. tanda salib, kami bisa coba dari apa? Dari Inilah Bapa, kayu salibnya Tuhan Yesus. Roh dari kanan dan kita selesai di kiri. Bapa, Putra, Roh Kudus, dan Roh Kudus. Kenapa kita mulai dari kanan dan kita selesai di kiri? Ada apa di kiri? Jadi itu doa-doa akan keluarkan dari hati. Dan kenapa 3? Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Katolik yang gini atau 1, 2 tidak apa-apa bagi Katolik yang gini atau yang lain. Tapi ya kami sini 3 tertunggal kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan Katolik mulai dari kiri ke kanan, which is salah. Kiri ke kanan. Ortodok juga mereka pakai ya, tapi yang ortodok masih pakai, tapi yang ini seharusnya 3 begini, 1, 2, 3, 4, Bapa, Putra, Roh Kudus. Selesaikannya di sini, tidak di kiri karena ada hati yang doa-doa kami keluar dari hati. Jadi inilah Bapak Ibu patung siapa? Ratu Helena, ibunya Kaisar Romawi Konstantinus, waktu dia menemukan tanda salibnya. Dan ada mukjizat Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa? Coba lihat bagaimana. Dengarkan saya dengan baik. Karena kita sudah di sini, oke? Kita sudah di sini. Ada cerita. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini salib yang asli yang di mana Yesus disalibkan? Karena dia menemukan salibnya kapan? 300 tahun setelah Yesus disalibkan dan dimakamkan. Dia datang 300 tahun setelah itu. Helena dia bertanya, beberapa orang yang tua-tua sekali, judul Kristen yang tinggal di kota Yerusalem. Dia bertanya satu orang tua, di mana kayu salibnya, di mana Yesus disalibkan? Jadi dia bilang, cari di tempat ini karena biasanya mereka membuang semua kayu salib di dalam sini. Di tempat ini Bapak Ibu, Helena dia duduk di atas di sana. Coba lihat, ini satu altar kecil, namanya altarnya kursi Helena. Karena dia duduk di sini, dia tidak meninggalkan tempatnya sampai mereka menemukannya 3 salib, bukan 1 salib, 3 salib. Dia duduk di sana Bapak Ibu lebih dari 18 jam. Jadi mereka menemukan 3 salib. Waktu itu, di mana itu yang benar, yang asli, di mana Yesus disalibkan? Tidak tahu. Pada waktu itu, dan itu mukjizatnya, itu Bapak Ibu yang benar. Itu namanya the merit of the true cross. Ada satu, waktu dia menemukan 3 salib itu, ada satu perempuan yang meninggal. Itu dia muda Bapak Ibu. Yang perempuan yang meninggal di kota Yerusalem. Helena berkata kepada tentaranya, ayo membawa perempuan itu ke sini. Sudah tinggal mau apa? Membawa dia ke sini. Jadi mereka membawa jiwanya, jasadnya perempuan itu. Helena berkata kepada tentara, taruh jasadnya di kayu salib ini. Oke, mereka taruh jasadnya di kayu salib, tidak terjadi apa-apa. Oke, lanjut, yang kedua. Taruh yang di kayu salib yang kedua.
tidak terjadi apa-apa. Nanti terakhir di sini Bapak Ibu salibnya, ya di sini persis di sini. Ayo taruh jasadnya persis di sini, tiga disalibkan di tiga. Waktu mereka menaruh di jasadnya disalibkan di tiga, orang itu hidup lagi. Dan itu namanya the miracle of the true cross. Orang mati dibangkitkan dari kayu salibnya, di mana Yesus disalibkan. Itu mukjizatnya. Makanya tanda salib itu ditaruh di sini di gereja Makam Kudus di Golgota sepanjang Bapak Ibu dari abad ke-4 sampai tahun 11 ya Bapak Ibu 1187 orang dia yang bodoh sekali yang itu peserta salib yang datang dari Eropa, mereka membawa kayu salib sampai Cepori berjumpa dengan Muslim, orang besar, mereka kalah, mereka menghilang salibnya dihancurkan dan tidak ada lagi. Benar ya, tanda salib yang benar ada di dalam hati kita semua Bapak Ibu, tapi yang asli yang benar sudah hancur dan sudah tidak ada. Kita lanjut ya sebelum ke San Juan itu yang Bapak Ibu ya adalah